Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar banyak daerah atau Pemda yang penetapan NIP PPPK-nya sudah 100%. Tetapi timbul pertanyaan, mengapa SK PPPK atau kapankah SK PPPK-nya dibagikan? Padahal kalau melihat update NIP PPPK dari BKN sudah 100%. Simak video berikut, tapi jangan lupa klik dulu ya tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com. Ini judulnya, penjelasan BKN soal penyebab SK PPPK belum terbit meski NIP sudah ada. Honorer harus tahu. Ya, ini adalah informasi ya yang sangat dicari-cari oleh para honorer yang NIP PPPK-nya sudah 100%, tapi kenapa ya SK PPPK-nya belum juga dibagikan? jpnn.com Jakarta. Proses penerbitan NIP PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sudah di atas 80%. Sayangnya SK PPPK malah masih di bawah 40%. Hal tersebut tergambar dari data Badan Kepegawaian Negara BKN per 1 April 2022. Pada video sebelumnya ya, admin sudah update penetapan NIP per 1 April. Kondisi tersebut membuat guru honorer risau, apalagi mereka sudah melihat NIP-nya telah terbit. Contoh, Kota Palembang sudah 369 NIP PPPK guru tahap 1 telah terbit. Ini NIP-nya ya, sudah terbit, sudah ada ya. Kemudian nih contoh lagi yang kedua, di Kabupaten Blitar sebanyak 1316 juga sudah disetujui BKN. Saya sudah tanya Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Katanya kalau pertimbangan teknis atau pertek BKN sudah ada, SK kami segera diproses. Kata Ketua Forum Honorer Kategori 2 Kabupaten Blitar, Sri Haryati, kepada jpnn.com, Kamis 7 April. Kemudian ya ini, Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Sumatera Selatan, Susi Maryani, mengungkapkan hal sama bahwa BKD menunggu pertek BKN untuk proses penerbitan SK PPPK. Ternyata ini ya, BKD sedang menunggu pertek dari BKN. Walaupun penetapan NIP-nya sudah 100%, tetapi SK belum dibagikan. Ini ternyata pertek dari BKN belum diterbitkan ya. Dan sekarang kita lihat ini jawaban dari BKN, permasalahannya kenapa ya, atau bagaimana proses penerbitan pertek. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SIMKA BKN Bapak Suharmen yang dihubungi terpisah menyebutkan ada prosedur yang harus dilewati dalam pengangkatan PPPK guru dan PPPK non-guru. Nah, ini jadi ada prosedur yang harus dilewati. Nah, kita baca di bawah nih prosedurnya, ada berapa poin ya. Nah, ini ya. Adapun prosedurnya yaitu 1. Masing-masing peserta mengisi daftar riwayat hidup atau DRH ke sistem SSCASN dan melampirkan semua persyaratan melalui sistem
doku digital. 2. Setelah DRH dan persyaratan disampaikan ke sistem, instansi, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian atau PPK, juga harus melengkapi dengan kontrak perjanjian kerja dan sekaligus mengusulkan penetapan NIP PPPK kepada BKN. Prosesnya juga dilakukan pada sistem yang sama. Kontrak kerja juga disampaikan melalui sistem yang sama, kata Deputi Suharmen. Poin ketiga, selanjutnya berdasarkan kontrak kerja, BKN melakukan verifikasi validasi atau perpal seluruh persyaratan dan menginput NIP PPPK di sistem. Setelah NIP PPPK diinput ke sistem, maka diterbitkan pertek. Pertek kemudian disampaikan kepada instansi melalui sistem, langsung masuk ke dalam inbox masing-masing instansi. Nah, jadi ini seperti ini ya prosesnya. BKN ini melakukan verifikasi validasi ya setelah seluruh persyaratan dan menginput NIP PPPK di sistem. Setelah NIP PPPK diinput ke sistem, baru diterbitkan perteknya. Oh, jadi ini ya, setelah update NIP PPPK baik tahap 1, 2, non guru, guru dan CPNS, ternyata BKD ini menunggu pertek. Nah, inilah yang disebut dengan proses turunnya pertek. Di sini disebutkan pertek kemudian disampaikan kepada instansi melalui sistem, langsung masuk ke dalam inbox masing-masing instansi atau pemerintahan daerah. Jadi BKN tidak mengirimkan pertek secara manual, tegasnya. Jadi pertimbangan teknis yang dikirimkan BKN ini tidak secara manual ya, tetapi melalui sistem. Jadi ini sebenarnya bisa lebih cepat ya. Seperti kita mengirimkan email ya, kan ini lebih cepat ya daripada mengirimkan surat. Nomor 4. Selanjutnya, berdasarkan pertek tersebut, instansi menerbitkan SK PPPK yang ditandatangani PPK. PPK ini pejabat pembina kepegawaian. Ya, jadi ini di sini ya. Setelah terbitnya pertek, maka instansi menerbitkan SK PPPK, kemudian ditandatangani oleh PPK. Kita lanjutkan. Deputi Suharmen mengaku tidak tahu mengenai kondisi di daerah, tetapi semestinya akan berbeda-beda tergantung kecepatan Pemda menerbitkan SK tersebut. SK tersebut sifatnya individual atau masing-masing orang. Dalam waktu yang sama, mereka juga harus menerbitkan SK CPNS berdasarkan pertek CPNS. Jadi daerah ini ya memiliki dua tugas juga. Ketika pertek PPPK turun, maka harus menerbitkan SK PPPK, dan ketika pertek CPNS turun pun demikian harus menerbitkan SK CPNS. Nah, di sini ya disebutkan tergantung kecepatan Pemda menerbitkan SK tersebut. Jadi kalau pertek sudah turun, ini kesananya ini tergantung wilayah atau daerah masing-masing masalah menerbitkan SK tersebut. Nah, jadi inilah ya proses penerbitan pertek, di mana rekan-rekan guru banyak yang bertanya ketika update NIP 1 April, NIP-nya sudah 100% min, tetapi kenapa ya SK kok belum dibagikan? Ya, berarti ketika update NIP 100%, maka perteknya yang belum turun ya dari BKN ke Pemda. Setelah pertek turun, baru daerah diberikan kewenangan untuk menerbitkan SK PPPK ya, seperti itu. Jadi ini respon daripada Bapak Suharmen kenapa NIP sudah 100% tetapi SK belum turun, dan SK adalah kewenangan di pemerintahan daerah masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat. Admin mendoakan semoga SK pun segera turun, jangan diperlambat ya, apalagi ini sebentar lagi Idul Fitri, semoga THR-nya bisa cair. Kemudian bagi teman-teman kita yang sedang menanti penetapan NIP, semoga BKN segera
menetapkan NIP terutama PPPK tahap 2 ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga lancar dan tidak ada halangan apapun. Admin doakan, amin. Wassalam.